Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai cinta kasih bagi individu autistik dan sebuah liputan tentang membangun kebiasaan mendaur ulang. Majelis Umum PBB dalam rapat umumnya tanggal 18 Desember 2008 mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan peningkatan kesadaran dan kepedulian akan autisme. Sejak itu, tanggal 2 April setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia. Dari tahun ke tahun, jumlah penyandang autisme di Indonesia terus bertambah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyebutkan perbandingan individu autistik dengan anak normal mencapai angka 1:5.000 hingga 1:1000. Artinya, di antara 1.000 sampai 5.000 anak minimal ditemukan satu penyandang autis. Semakin dini autisme pada seorang anak ditemukan, semakin efektif bentuk terapi yang diperlukan. Menangani individu autistik membutuhkan kesediaan untuk menerima mereka apa adanya, mendukung dan setia melakukan yang terbaik. Berbagai terapi yang didapatkan para penyandang autis di sekolah khusus hanya dapat menjadi optimal jika didukung dengan terapi lanjutan di rumah dan kepedulian dari orang tua. Autistic Spectrum Disorder atau gangguan spektrum autistik secara umum dikenal dengan nama autisme. Autisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang artinya diri sendiri. Individu autistik seakan memiliki dunianya sendiri. Mereka cenderung sulit membentuk hubungan sosial. Menurut Asosiasi Psikiatri Amerika pada tahun 2000, autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Sementara Depdiknas menyatakan, autisme merupakan salah satu gangguan fungsi otak yang biasa meliputi gangguan kognitif, bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Di seluruh dunia, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 67 juta orang. Menurut penelitian, autisme lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita, dengan perbandingan 4:1. Dalam sebuah laporan saluran berita terkemuka CNN, setiap 20 menit terdiagnosa satu penyandang autisme. Dari tahun ke tahun, jumlah penderita autisme di Indonesia terus bertambah. Namun, hingga saat ini, belum ada angka yang pasti berapa jumlah penyandang autisme di Indonesia. Penelitian yang dilakukan beberapa ahli memperkirakan jumlah penyandang autis di Indonesia bisa mencapai 150 hingga 200.000 individu. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, di antara 5.000 anak terdapat satu individu autistik. Dapat meningkat menjadi satu di antara 1.000. Justin itu adalah penyandang autis, dan ini dia jagoannya. Jagoan saya, Justin penyandang autis, dan kami yang kami jalani ini. Individu autistik memerlukan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Autis bukanlah penyakit, melainkan gangguan perkembangan. Karenanya, tujuan pendidikan adalah agar setiap penyandang autis dapat hidup mandiri, sekaligus juga berbaur dengan sesama dalam masyarakat. Pendidikan khusus juga melatih mereka untuk dapat beradaptasi dengan berbagai situasi. Saat ini di Indonesia, menurut data dari Info Autis, terdapat lebih dari 1.700 sekolah yang tersebar di berbagai kota yang khusus menangani anak autis. Salah satunya adalah Yayasan Penuai Berkat Rahmat yang berdiri tepat pada peringatan Hari Autisme Sedunia ketiga, yaitu pada 2 April 2010. Yayasan ini menaungi sebuah sekolah dan tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Berlokasi di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Yayasan Penuai Berkat Rahmat juga memfasilitasi pengadaan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Rata-rata seorang anak telah dapat diketahui menyandang autisme sejak usia 2 tahun. Para penyandang autisme biasanya menjalani berbagai terapi, antara lain terapi perilaku, terapi sensor integrasi, terapi wicara, okupasi, dan terkadang juga terapi fisioterapi. Pada beberapa individu dapat pula ditambahkan terapi-terapi khusus sesuai kebutuhannya, misalnya terapi biomedik. Semakin dini diketahui, semakin cepat penanganannya. Tujuan utama para pendidik dan pemerhati penyandang autisme adalah kemandirian individu autistik. Untuk itu perlu kerjasama antara para pendidik, orang tua, keluarga, dan lingkungan. Ray berusia 18 tahun. Ia diketahui menyandang autis sejak usia 2 tahun 7 bulan. Sejak saat itu, anak bungsu dari 2 bersaudara ini mengikuti berbagai terapi. Orang tua juga harus full support. Artinya, kalaupun kita sekolahkan ke suatu pusat terapi atau ke homeschooling sekalipun, orang tua harus tetap ikut memantau, memandu, pokoknya kerjasama ya. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tentunya keberhasilan itu kalau ada kerjasama lebih cepat ya. Alhamdulillah sih sekarang bisa duduk diam, sudah mengerti instruksi, dan kami juga membantu dia di akademiknya dengan homeschooling. Sebagai orang tua harapannya kan nggak bisa yang terlalu tinggi, tapi paling tidak dia bisa mandiri, itu buat saya udah alhamdulillah sekali. Kegiatan pengenalan alam dan lingkungan pada anak-anak berkebutuhan khusus ini diadakan untuk memperingati Hari Autisme Dunia yang ke-6 yang jatuh setiap tanggal 2 April. Selain penyandang autis beserta orang tua mereka, turut serta pula beberapa siswa berkebutuhan khusus dalam acara ini. Mereka adalah para siswa dari Yayasan Penuai Berkat Rahmat, Gradasi, dan Befriend. Salah satunya, Vega, yang diketahui menyandang Down syndrome dan gejala autistik sejak berusia 3 tahun. Vega kini berusia 13 tahun dan telah 5 tahun menjalani berbagai terapi. Saya alhamdulillah sama bersyukur. Tadinya diri juga nggak bisa, kakinya masih besar. Terapi itu dari senam berigen, terus dari mulut, dari ini semua nih, semua bibir, terusan tangan, kaki, terusan leher, tuh diterapi. Saya dari orang tua si Vega, saya terapi di rumah, itu saya ajarin nyuci piring, nyapu, terus beresin tempat tidur. Alhamdulillah dia bisa segala-galanya. Lebih-lebih nyuci piring lebihan bersih sama dia, Kak, daripada saya ibaratnya. Jangan sampai anak-anak kita ini. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kepekaan para peserta akan tubuh mereka sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga semakin mendekatkan orang tua dan anak. Para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus saling mendukung satu sama lain melalui penyegaran, pelatihan, dan pemberian motivasi. Semua terapi udah ikut sih. Terapi ini ya, okupasi ya. Terapi okupasi sama terapi SI, sensor integritas. Jadi supaya motoriknya bekerja lagi gitu loh. Udah lama, dari umur 2 tahun udah terapi, sampai sekarang juga masih terapi di sekolahnya. Yang kita nggak ngerti ya kita ikut gitu di terapinya. Emang di terapi aja nggak mungkin dia gurunya semua bisa sepenuhnya gitu. Tetap pulang di rumah kita mesti ngajarin dia lagi gitu. Ini mobil terbuat dari apa nih? Peran orang tua dan keluarga memang sangat besar dan tidak tergantikan. Orang tua berperan memberikan sikap mendukung sepenuhnya.
menerima anak apa adanya, dan melakukan yang terbaik. Jasmine senang nggak di Tanah Minyak? Iya. Saya nggak pernah membandingkan anak satu dengan anak lain. Saya membandingkan anak ini sekarang dengan dia sebelumnya. Itu yang saya lakukan ke anak-anak saya. Anak ke dalam mana? Yang pasti memang setiap orang harus, setiap orang tua pasti harus berjuang. Dan perjuangan itu perlu proses dan tidak mudah. Perjuangan juga nggak cuma sebagai ibu aja, tapi satu keluarga. Gigitin nyamuk. Duh, Justin lagi main apa tuh? Gigit nyamuk ya? Secara umum di seluruh dunia, jumlah kasus autisme mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jumlah penelitian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat mengeluarkan sebuah hasil penelitian pada tahun 2012 lalu. Penelitian itu menunjukkan bahwa saat ini di sana terdapat satu penyandang autis di antara 88 orang anak. Penyebab utama autis belum diketahui secara pasti. Namun faktor makanan dan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi janin dianggap memberikan pengaruh yang besar. Melayani dengan kasih dan penuh kesungguhan dapat menjadi kunci utama dalam menangani kasus-kasus autisme. Setiap individu autistik membutuhkan penerimaan yang tulus, perlakuan yang sabar, namun tetap tegas, dan pelatihan yang konsisten untuk mendidik dan melatih mereka. Tidak hanya dari keluarga terkait, tetapi juga dari masyarakat lingkungannya. Tidak mudah membentuk sebuah kebiasaan, apalagi kebiasaan yang baik. Banyak di antara warga yang dulunya tinggal di bantaran kali merasa sulit beradaptasi tinggal dalam lingkungan yang bersih, rapih, dan teratur. Setidaknya, itulah yang dirasakan salah satu warga perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng, Susanti Ningsih. Namun, Susanti tetap mau belajar. Sebagai ibu rumah tangga, ia berusaha menciptakan kebiasaan memilah sampah, mulai dari rumah sendiri. Di sela-sela kesibukannya mengurus keluarga, membantu suami mengurus warga, dan mengajar PAUD, Susanti masih mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan bersama para relawan. Waktu 10 tahun cukup membentuk suatu kebiasaan peduli lingkungan pada dirinya. Mengingat pentingnya manfaat daur ulang, sangat perlu kiranya menjadikan hal ini sebagai suatu kebiasaan. Sederhana, namun nyata. Nama saya Ibu Susanti, saya ngajar di PAUD Cinta Kasih Ibu selama 2 tahun. Dan anak didik saya kurang lebih dari awal kurang lebih 100 yang tahun kemarin, dan tahun ini kurang lebih 60 anak. Dan saya dibantu sama teman-teman saya, Ibu Haji Manjila sama Ibu Suyati. Jadi di sini saya bertiga. Gimana kita ajak anak-anak ini, kita dampingin mereka di sini untuk sambil belajar, sambil bernyanyi, terutama untuk adaptasi sama teman-teman. Diputar, tangan diputar, ulang melingkar di pagar bundar. Kurang lebih dari tahun 2002, saya belum punya pemikiran sama sekali untuk PAUD, untuk kebersihan lingkungan. Jadi seperti biasa yang seperti saya lakukan, membuang sampah sembarangan, duduk, tidur, menunggu suami di rumah. Tapi setelah saya di rusun ini, saya mendapatkan, mungkin melihat dari contoh-contoh Yayasan Buddha Seci, saya bisa hidup yang teratur, bisa menjaga kebersihan dan mendidik anak-anak PAUD seperti TK-TK yang lain. Selain itu, saya juga mengajarkan untuk kebersihan lingkungan. Mungkin dari saya sendiri, lalu saya mengajak anak-anak membawa daur ulang. Seperti hari Rabu tadi pagi, mereka juga membawa daur ulang, dikumpulkan.
Jadi setelah itu kita kumpulkan, kita taruh di depo. Tinggal di Dusun Cinta Kasih membawa banyak perubahan bagi Susanti dan keluarga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka tinggal di bantaran Kali Angke. Karena hidup di pinggir kali, mereka terbiasa membuang sampah sekenanya, termasuk ke dalam kali. Pada tahun 2002, Susanti beserta suaminya Subur Widadi dan anak-anak mereka terkena program normalisasi Kali Angke. Mereka pindah ke rusun dan menempati blok A2. Mereka harus beradaptasi. Tinggal di Rusun Cinta Kasih dalam lingkungan yang bersih dan teratur, awalnya bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Sangat penting sekali karena sampah kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Takutnya banjir seperti yang kemarin. Sampah terutama sampah plastik itu sangat lama sekali hancurnya. Jadi kalau kita nggak pilah-pilah, kalau itu jadi bahaya. Memilah sampah dari sampah daur ulang sama sampah basah, sampah dari dapur itu kita pilah-pilah, kita pisah di situ. Mungkin dari sampah basah sayuran kita pisah, dari botol aqua maupun bekas minyak kita pisah sendiri-sendiri. Susanti berasal dari Ngawi, Jawa Timur, sementara suaminya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Anak-anak mereka saat ini duduk di kelas 5 dan 2 SD, sementara si bungsu baru berusia 2 tahun. Mereka bersekolah di Sekolah Cinta Kasih Seci, tak jauh dari rumah. Pendidikan di sekolah dan di rumah dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun ini membentuk kebiasaan mereka untuk memilah sampah mulai dari rumah. Saya selalu mengajarkan anak saya buang sampah pada tempatnya. Di rumah saya selalu ada tempat sampah 2, jadi yang satu untuk sampah basah yang bisa saya langsung buang. Tapi kalau untuk daur ulang kita tampung dulu, mungkin seminggu baru kita buang, seperti itu. Manfaatnya saya jadi tahu memilah sampah dan rumah bersih, lingkungan bersih. Saya akan merubah dari diri saya pribadi dan keluarga, saya mau merubah untuk memilah sampah dan untuk bisa mengajak teman yang lain. Daur ulang akan lebih optimal kalau kita telah terlebih dulu melakukan langkah reduce dan reuse. Reduce berarti mengurangi timbunan sampah dengan bersikap hemat dan selektif dalam membeli dan mengonsumsi barang. Reuse berarti menggunakan barang berulang-ulang sampai batas maksimal fungsi dan waktu kegunaannya. Berawal dari hobi mengutak-atik alat elektronik bekas, Nurkolis Agi mendirikan Mall Rongsok 3 tahun lalu. Berlokasi di Jalan Bungur, Kelurahan Beji, Depok, tempat usaha ini awalnya berada di atas lahan seluas 200 meter persegi. Kini, luasnya mencapai 800 meter persegi. Buka selama 10 jam sehari, jumlah pelanggan yang membeli maupun menjual barang di tempat ini bisa mencapai 100 orang per hari. Ini apa? Ya manfaatnya ya banyak juga ya, daripada beli baru kan, selama yang bekas masih bisa dimanfaatin, masih bisa digunakan kan. Ya apa salahnya gitu cari ke sini gitu. Selain membantu menghemat sumber daya, yang berarti pula mengurangi sampah di lingkungan, Nurkolis membuka usaha ini untuk tujuan sosial. Ia tidak pernah menolak siapapun yang menawarkan barang apapun untuk dijual padanya. Sampai jantung kita mau copot. Masih bagus. Menjual berapa? 250. Mahalan, gue nggak bisa jual dah. Hah? Nggak bisa jual. Cepet aja dah, nggak apa, gue jual pego. Ya manfaat yang lain itu banyak membantu orang. Pokoknya dia nggak punya beras, dia jual barang ke sini kan saya beli, dia bisa beli beras kan begitu. Kemudian yang susah, yang orang lagi mau sakit, pengen berobat, dia nggak punya duit, dia jual barang ke sini. Karena apapun barang yang dibawa sini pasti saya beli. Walau masih mengalami kendala modal, Nurkolis percaya niat baiknya mendirikan usaha ini suatu ketika akan bersambut uluran tangan investor. Tempat usaha semacam ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga secara tidak langsung mengajarkan pada masyarakat untuk bersikap lebih hemat
mengurangi sampah, dan mau menggunakan barang secara maksimal sebelum benar-benar tidak dapat dipakai lagi. Jika upaya melakukan reuse dan reuse telah ditempuh, langkah selanjutnya untuk menghemat sumber daya adalah melakukan recycle. Langkah-langkah mendaur ulang sampah meliputi pengumpulan dan pemilahan bahan limbah atau sampah, lalu mengolah bahan-bahan untuk menghasilkan produk baru, dan menggunakan produk baru itu. Langkah pertama yaitu mengumpulkan dan memilah sampah adalah tahap awal daur ulang yang bisa dilakukan siapa saja. Sampah kertas membutuhkan waktu penguraian selama 1 hingga 3 tahun. Untuk membuat kertas, setiap harinya pohon-pohon terus ditebang. Dengan melakukan daur ulang kertas, kita bisa mengurangi penebangan pohon. Selain itu, memproduksi kertas dari bahan baku daur ulang akan mengurangi 75-95% polusi udara, menghemat 75% sumber energi, mengurangi 50% pencemaran air, serta mengurangi sampah buangan sebesar 14-22,6%. Mendaur ulang botol kemasan plastik akan mengurangi 60% polusi udara, menghemat 50% sumber energi, mengurangi 20% pencemaran air, dan mengurangi 90% sampah buangan. Kebiasaan melakukan daur ulang sampah perlu dibangun sejak dini secara konsisten. Daur ulang sangat bermanfaat untuk melindungi dan menghemat sumber daya alam, memperkuat komunitas, meningkatkan nilai ekonomis, dan menghimpun sumbangsih demi melaksanakan karya misi Cinta Kasih. Mampu melepaskan status diri dan dengan rendah hati melakukan kegiatan daur ulang sumber daya merupakan sikap melepaskan keakuan dan kemelekatan yang sejati. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.